Baik, shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Hari ini tema kita mensyukuri anugerah kebangkitan Kristus. Kalau bacaan tadi menunjukkan kepada kita tentang bagaimana keberadaan Yesus, Dia hadir dan menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Apa tujuannya? Dia mau kasih tahu bahwa ini dia yang mati tapi bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Kalau Yesus menampakkan atau menunjukkan identitas dirinya adalah sebagai sebuah upaya untuk semua orang harus tahu tentang siapa dirinya. Dia tidak hanya sekedar ada dalam penderitaan kemudian mati, tapi yang lebih dari itu dia bangkit. Tidak semua orang mengalami itu. Mungkin kalau kita kaitkan dalam kitab kehidupan hari ini, kita bikin apa kalau kita menghadirkan kita pun diri itu di dunia teknologi hari ini apa? Yang kadang-kadang kita bilang kita foto dulu, ini demi eksistensi. Ya toh? Saya percaya bahwa sebentar nanti kita berdiri foto di anak-anak, hitung detik saya sudah naik di Facebook. Eksistensi. Ini bicara tentang keberadaan kita. Tuhan tidak terlalu mengharapkan pengakuan. Tapi dia mau kasih tunjuk bahwa ketika Anda lihat apakah ada pengakuan bahwa ini sebenarnya saya adalah Tuhan. Tapi kalau kita, eksistensi kita jelas bahwa untuk apa? Benar-benar supaya ada pengakuan. Pasti begitu. Karena tidak hanya sekedar ketemu posting. Setelah posting, Anda masih cek sesuatu berapa yang lihat, berapa yang respon. Pasti tiap hari kita lihat, wih sudah mendekati 300-an orang, wih ini mantap nih. Berarti itu bicara tentang level ketenaran. Anda diakui atau tidak, kan begitu. Atau ada yang tidak, posting itu lepas-lepas saja. Saya tidak yakin. Saya dulu begitu, posting saya lihat seberapa yang like, jempol seberapa, hati seberapa. Nah, itu tanda bahwa banyak orang kenal, kan begitu. Nah, bicara tentang ini, bicara tentang keberadaan kita dalam kehidupan bergereja, ini bicara tentang kualitas dan kuantitas. Pertanyaan saya bagi kita semua, kalau kita melihat perbandingan kehadiran orang hari ini, apa yang ada di pikiran kita? Kita mungkin bikin biasa saja. Tapi seandainya yang tidak hadir ini kemudian di berita muat bahwa mereka telah berpindah keyakinan, apa yang Anda katakan? Anda akan komentar banyak di situ. Pasti Anda akan protes, manusia dong tahu diri. Tuhan su selamatkan juga. Tuhan su jawab, Tuhan su ini. Lihat dong pemodel nih. Pasti katakan orang pertama yang akan protes. Seperti saya lihat kemarin yang ada kasus pemukulan di mana TTS itu. Oh itu ramai semua. Manusia tidak tahu adab. Manusia, pokoknya semua caci maki, segala macam itu keluar situ. Mau mengatakan kebenaran, tapi bungkusannya juga jahat sebenarnya. Maki-maki orang di Facebook, mau protes tentang ketidakadilan, tapi bungkusannya juga sama sah sebenarnya. Anda sementara menerapkan sesuatu. Ini juga persis sama dengan saya pun teman dulu. Ketika dia berpacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Kemudian waktu dia pun istri dibaptis dan kemudian CD karena dia dewasa. Setelah dari itu dia ketemu saya dan lihat, bawa orang masuk dalam gereja. Saya bilang kawan hebat. Terus perjalanan berlangsung, saya bilang, kalau istri yang rajin, lu di mana? Mau kau beta kasih begini? Nah,
Lu bangga setengah mati lu bawa orang, tapi lu yang tersesat. Lu hilang dari gereja. Ini soal. Ini persoalan kita ada di situ. Hal-hal tertentu kita banyak terlalu reaktif. Makanya saya bilang, ada lihat sesuatu pasti komentar segala macam, kita lihat penilaian-penilaian orang. Bahkan kita siap bertarung untuk membela kekristenan, berhadapan-hadapan dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua, tapi masih ada begitu. Kita ketemu di Facebook banyak. Banyak sekali. Tapi ini pergumulan kita. Kenapa saya harus bicara ini? Karena di Korintus ada beberapa masalah yang Paulus harus selesaikan. Yang pertama, bicara tentang perpecahan. Itu bicara tentang pasal 1 sampai 4. Ketika muncul Apolos, maka kemudian pengikut-pengikut mulai bergeser dari Paulus. Muncul Kefas juga mulai. Kemudian apa yang terjadi? Mulai membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Pada tahapan itu Paulus mengingatkan bahwa orang-orang di dalam gereja itu, bahwa gereja bukan tempat konteks untuk mencari popularitas. Tapi sebaliknya gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Yesus. Setiap pemimpin dan pengajar adalah pelayan Yesus, pusat dari segala ajaran Yesus. Itu ada masalah di situ. Itu kadang-kadang kecenderungan kita juga. Kita boleh lihat pergantian pimpinan. Pasti ada penilaian-penilaian. Dulu kadang-kadang katong juga dapat di TV di pembahasan begini. Dulu pendeta yang di sini dulu tuh keras. Saya juga bilang berarti saya ini ada noe-noe nih gitu. Ya, perbandingan itu selalu datang. Saya tidak tahu maksudnya apa. Kita manusia berbeda, tidak sama. Cara kita masing-masing. Ini contoh saja ya. Saya yakin bahwa kemudian setelah ini saya bergeser pasti akan ada penilaian yang nanti baru masuk. Itu tidak bisa dihindari. Itu akan terjadi. Dan saya siap mendengar apapun yang akan terjadi. Ini sebelum saya berpisah nanti, ini saya omong memang. Omon-omon memang. Supaya siap juga toh omon-omon sah. Pasal 5 sampai pasal 7 bicara tentang sebuah perilaku seks yang menyimpang. Dan di situ Paulus juga mengingatkan bahwa Kristus mati untuk dosa kita, termasuk memperbaiki kehancuran akibat hubungan seksual yang menyimpang. Ia mengingatkan kepada kita bahwa jika Yesus telah dibangkitkan dari kematian, maka tubuh kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Itu berarti kita tidak berhak seenaknya melakukan segala hal pada tubuh kita. Jadi sebenarnya bikin kejahatan, bikin hal-hal apapun terhadap tubuh ini, sebenarnya itu kita telah menyimpang dari semangat kebangkitan. Bayangkan dia dicabik-cabik untuk sebuah pemulihan terhadap hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Allah kita. Tapi mari kita menilai, hari ini kita bikin apa? Apakah kita menggunakan tubuh ini seenaknya? Gitu. Lidah ini kita kasih keluar bahasa seenaknya. Kita tanpa pengendalian diri dan lain sebagainya. Ini juga pertanyaan. Saya mau masuk lebih dalam lagi bilang tentang merokok, nyopi. Kan sonena kalau terang-terangan bilang sopi, nyopi sah. Gitu. Dan mungkin hal-hal lain. Ini bicara tentang bagaimana tubuh ini milik Kristus. Sehingga kemudian kalau Anda berdoa minta kesehatan, tapi kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang telah dia korbankan, bahwa sebenarnya kita menjaga itu juga beda juga. Itu juga soal minta sehat tapi tidak berperilaku hidup sehat. Minta supaya ini mulut
yang bab tua pukul. Nah memang ini mulut terus ngomong, nah bab tua bilang lama-lama be pukul lu. Terus mam tua bilang apa? Lu pukul so, iya toh? Nanti gigi Sujatu bilang, aduh, bepu orang tua belum pernah pukul beta begini. Terus bapak tua bilang, kalau yang suruh. Kan biasa laki-laki itu takut perintah toh. Kalau tidak pukul, ini juga bahaya aja. Bertobat so, main pukul juga bahaya. Persoalan yang berikut pasal 8 sampai 10 tentang makanan. Itu bicara tentang makanan sajian di dalam kuil-kuil dan kemudian bagaimana dia mengingatkan kita. Dia bilang di sini, Paulus bilang, kesetiaan kita pada Kristus sebagai Tuhan, bukan pada dewa-dewa. Mungkin ada makanan yang kita pikir mengandung apalah untuk meningkatkan A, B, C, D dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang katong sudah andalkan Tuhan dan kemudian katong bilang ini barang dong akan menyehatkan kita. Ini barang dong akan menyembuhkan kita. Kita kalau ada sakit, kita ada masalah apapun, obat dong ini hanya perantara. Kesembuhan di tangan Tuhan. Kadang-kadang obat ini semacam sesuatu yang lebih dari Tuhan. Kita terlalu yakin makan minum ini obat, lupa bahwa kesembuhan itu selanjutnya milik Tuhan. Itu kita lupa di situ. Itu kita abaikan itu. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri untuk itu. Sehingga kadang-kadang ini alat barang-barang, makan obat segala macam ini sudah sama ke makanan dewa kok. Kemudian kita dewakan itu. Terus kemudian, kok yang di sebelah minum itu dia sembuh saya. Mungkin di sebelah plus tanpa Tuhan. Pakai Tuhan juga di dalam. Kita hanya plus obat saja. Ini contoh. Ini juga catatan juga. Yang berikut masalahnya pasal 11 dan 14 tentang pertemuan. Di sini dia ingatkan bahwa nilai tertinggi dalam pertemuan adalah kasih Allah. Banyak orang punya karunia dan karunia itu harus dipergunakan untuk pertumbuhan gereja dan bukan untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Sebaliknya melayani dan mencari kesejahteraan bagi orang lain. Ini anak-anak ketong harus kasih ingat tentang itu. Datang di gereja bukan hanya sekedar taruh badan di sini, hati di luar. Hati sementara dendam dengan orang di luar, tapi kasih ingat bahwa datang gereja ini kita didamaikan. Meskipun itu orang yang bermusuhan dan kita tidak di sini. Mulai dari kita. Seperti kemarin waktu Pilatus bilang, bosong pulang kau bosong selesaikan. Dengan bosong punya aturan agama. Iya toh? Ini sama dengan bilang pulang kau urus masing-masing. Pulang kau berdamai. Kan biasa kalau ketemu pi polisi, kalau ada masalah, dia bilang, sudah, kalau masih bisa berdamai, berdamai saja. Bawa bye-bye. Artinya dia bilang, kalau hari ini ada masalah dalam hidup kita, dia minta kembalikan ke diri kita masing-masing untuk refleksi dan lepaskan sudah. Jangan taruh ini masalah di kepala. Jangan scroll lagi, terus cari ini dia pun status. Hari ini apa kok ketemu mulai balas dan status-status baru. Serang terus. Ini kalau setiap ini sama ke Palestina dan Israel, baku serang terus, ini nanti tidak habis. Hidup hanya mau begitu sah. Nanti sebentar seperti saya bilang mata di bagian ini su hilang, su hitam-hitam baru orang tanya, kok itu kenapa? Orang buat. Padahal tidak tidur sampai jam 4. Ini kan mau mati cepat. Kalau hari ini saya mau tanya, saya bilang begini, semua ini mau sampai umur berapa? Mau sampai umur berapa kan kita yang putuskan begitu. Minta Tuhan juga. Kan tadi di awal minta sehat, minta supaya baik-baik saja. Makanya Paulus bilang hari ini bahwa keselamatan itu di tangan Tuhan dan engkau memperjuangkan itu. Dia bilang saya perjuangkan itu. Saya tidak hanya diam-diam saja, saya berjuang. Dan dia menikmati itu. Bahkan sampai dia sakit banyak saja, di penjara saja, Tuhan bilang, "Sonde, lu masih harus berguna bagi banyak orang." Kan itu tugas. Kita baru sakit gigi, saya bilang, aduh, lebih baik mati sudah nih. Aduh,
Nanti sudah kadek mau mati bilang Tuhan tolong beta kembali. Ini kata-kata kembali, aduh kemarin susah lah omong begitu. Kan ketumpung ini lidah ini cepat dari ini dan ini. Nanti sadar baru bilang itu kemarin lu ada berdoa mau mati toh. Sekarang lu minta ampun lah ya. Nah. Memang ini penting bahwa kita memperbaiki pertemuan-pertemuan kita. Karena di sini bilang bahwa beberapa orang berpikir bahwa tujuan dari pertemuan kita adalah untuk memiliki pengalaman rohani yang hebat. Kadang-kadang orang menganggap bahwa ketika dia sudah terlalu rohani, dia lupa bahwa orang lain juga butuh kenyamanan. Kita terlalu rohani, mohon maaf, bukan salah juga. Tapi kadang-kadang kita menakut-nakuti orang sehingga orang juga takut begitu. Tapi sebenarnya bicara tentang Injil, bicara tentang damai sejahtera, bagaimana cara kita dengan teknik kita bawa dia masuk. Bukan ketong hanya dari awal sampai habis hanya kasih takut dengan neraka. Itu kalau ketong ingat Dewa 19 lagu, kalau tidak ada sorga dan neraka, apakah Anda masih mau menyembah Tuhan? Itu. Kalau tidak ada sorga dan neraka, Anda masih mau menyembah Tuhan? Atau justru Anda bilang, kok tidak ada ancaman, jadi mau apa? Manusia pun karakter kan begitu. Tidak ancaman berarti enjoy saja. Tapi ketika ada ancaman, kita akan berpikir panjang tentang itu. Kita akan berpikir hebat tentang itu. Ini kita pun soal. Padahal sebenarnya sorga dan neraka ini yang sementara kita jalani. Anda buat baik hari ini, Anda benar-benar menikmati kebaikan, Anda bagi orang lain, pasti Anda suka cita juga. Itu sorgamu hari ini. Tapi ketika Anda mulai ancam orang, pukul orang, seperti ada kasus di Rote kemarin, itu dia pusing, saya yakin. Pendeta diancam, bilang saya ini mau tikam orang, saya tikam orang. Nah, sekarang pendeta sudah lapor, ini sih kita tidak tahu dia mungkin berlanjutan di mana. Tapi jelas bahwa lanjut di polisi. Ini masalah. Tapi ini kita ingatkan. Dan terakhir ending dari ini adalah bicara tentang kebangkitan Kristus. Kalau Kristus bangkit, maka kita juga harus mengalami kebangkitan. Bangkit bukan bicara juga tentang kita rame-rame kita di malam. Subuh-subuh saya lihat banyak orang semangat. Saya lihat yang tidak pernah gereja dong menyanyi lagu rohani betul-betul. Tapi dia masalah sampai di cabang mau dekat gereja, 6 orang pi kanan, 6 orang pi kiri. Saya bilang ini apa dia pemaksud? Hanya mau rame-rame. Saya lebih baik, oke. Potong buang ini pisang, habis gereja goyang-goyang semua di dalam pisang situ. Pasti saya yakin rata. Share tuh dong yang kita ada kasih tumpuk itu rata. Koni kaki ini pidatang-pidatang ini rata buang semua. Sakop juga kalah. Ini maksud kita apa? Perjalanan kita malam kita keliling pawe itu apa? Pawe kemenangan itu apa? Atau karena kita senang rame-rame? Justru menurut saya menderita. Mohon maaf. Ini jalan naik gunung, ini aduh Tuhan yang tahu. Saya pikul saya buang laki-laki dia bilang bapak saya sudah capek. Kalau lu mau ikut nah. Sampai di gereja, apa yang terjadi? Saya tidak yakin, saya setengah mati, bukan mata di sini mengantuk. Saya membayangkan ibu pendeta ini khotbah, orang semua ini lagi hidup, kok mati semua. Saya berpikir itu. Karena saya paksa buka mata, saya bilang, aduh Tuhan tolong, ini antara daging dan roh ini baku tengkar hebat di dalam nih. Mau dengar firman tapi ini daging sebegini. Itu justru soal. Kadang-kadang ketong bikin juga, mohon maaf, ini mungkin kritik juga. Mungkin kalau pawe pasca ketong khusus pawe jam 4 baru ketong datang ibadah. Itu justru berat, menurut saya berat. Apalagi kalau bangun tidur kita tua-tua ini mulai tekan naik dari sini. Sakit, saya sakit berapa itu karena bangun tidur jam 12, bangun jam 2 untuk siap jam 3. Saya tidak bangun jam 2, saya bangun jam 3 karena Ibu Oti telepon saya. Bapak sudah di mana? Saya bilang saya bangun terlambat, tolong ketuk Ibu Pendeta. Pung ini kau bilang bangun sudah. Ini justru soal juga. Jadi bicara tentang kebangkitan, bicara tentang semangat baru yang Tuhan taruh bagi kita, bicara tentang mau merubah segala sesuatu, egoisme kita rubah dan semua hal kita rubah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena bacaan ini suatu saat kelak Dia akan membangkitkan kita dengan tubuh yang tidak dapat binasa.
Tapi jangan tanya saya tuh, Bapak itu model ke mana? Saya juga tidak tahu, karena saya belum pernah mengalaminya. Sama seperti Bapak orang tanya, bilang kalau sorga tuh keadaan ke mana? Saya juga tidak tahu, saya belum mati. Kan mau pergi sorga mati dulu. Saya ingat itu Pak Pendeta, siapa yang biasa berkhotbah, Pak Yandi bilang, siapa masuk sorga? Saya mau angkat tangan. Siapa mau mati hari ini? Saya mau kunci tangan begini. Hanya Paulus saya yang berani. Kalau mau begitu, tanya Paulus. Baca surat Paulus. Anda akan hebat. Jadi mari hari ini kita belajar. Ini anak-anak belum mengerti. Tapi ketika firman ini datang kepada kita, kebahagiaan, kesuksesan anak-anak hari ini berdasarkan kebangkitan Bapak Mama hari ini. Tidak hanya sekedar bahwa mereka datang gereja. Anda harus membangkitkan semangatmu untuk menjadikan anak-anak ini orang hebat kelak. Bahkan sebentar yang akan berdiri mengaku juga karena belum nikah, itu juga harus mengaku dengan sungguh-sungguh dan habis ini urus. Nah begitu. Ini kita harus terang-terangan omong sudah. Jangan tutup-tutup. Saya mau ikut itu yang kritik kemarin bilang, pendeta yang dulu keras. Yang ini noe-noe sah. Noe mah ada mengandung kekerasan juga. Konten ini mengandung kekerasan. Jangan ditiru. Itu ada di YouTube. Tapi inilah catatan hidup kita hari ini, bicara tentang kebangkitan, perjuangan dan pengorbanan Kristus harus menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Bangkit tidak hanya hari ini, tapi kebangkitan selama perjalanan kita untuk mengurus anak-anak kita. Jadikan mereka orang hebat. Jadikan mereka orang yang mengenal Kristus. Jadikan mereka orang yang tidak hanya bicara tentang hadir dalam gereja, tapi orang-orang yang berkualitas menunjukkan tentang keberadaan Kristus dalam dirinya. Karena kesehatan rohani kita akan diukur lewat apa? Kehidupan kita hari-hari. Saya percaya bahwa kita sudah 2 tahun di sini, Bapak Mama akan ukur saya ini lagi sehat jasmani kok dan rohani kok tidak. Karena apa? Bicara tentang bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena seingat saya, kalau kita berkhotbah, saya tidak tahu Bapak Mama, pendeta atau teman-teman majelis yang lain. Pernahkah Anda berkhotbah lihat banyak orang begini? Seperti dia paham begitu. Saya tidak yakin. Paling dia goyang-goyang kasih tahu tentang pendeta. Saya mengerti untuk saat ini pulang hilang. Keluar sampai di depan pintu situ dapat tantangan minta maaf Bapak. Itu ilmu yang tadi Bapak kasih tahu susah, berat. Saya harus pakai saya punya ilmu khusus. Ilmu berhadapan dengan tantangan. Kalau dapat bahasa dari orang, saya tidak bisa diam Bapak. Mau pisau silet, ini masa mau diam Bapak? Saya mesti kejar dia juga sampai dia juga tahu bahwa itu bahasa itu tidak enak. Itu bahasa itu menyakitkan. Saya tidak mau panjang lebar bicara lagi. Tapi sekiranya beberapa poin masalah tadi itu sudah menjadi catatan. Dan ending pada bacaan ini bicara tentang kebangkitan. Syukur kebangkitan ini tidak hanya sekedar hari ini. Berjalan terus, tunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda benar-benar dibangkitkan dari hidupmu yang lama. Anda tinggalkan menjadi manusia baru menurut ajaran dan petunjuk Kristus. Tuhan menyertai Bapak Mama semua yang membawa anak-anak ini. Kalau Anda tidak meneruskan ini, Anda tidak bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Kami hanya kasih ingat saja. Suatu saat Anda akan lihat betapa besar dan mulianya nama Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.